hanya karena satu pribadi. Lord, please show up the Father. Ternyata enggak yang lain. Mengapa ada drug? Mengapa orang kena narkoba? Mengapa orang begitu gila dengan pornografi? Mengapa orang begitu diobsesi oleh seks, oleh judi dan macam-macam lagi? Pernah enggak saudara, sesimpel ini kita berpikir? Kalau semua orang berkata enough, satisfy, complete. Ayo kita renungkan. Maka orang itu enggak mau yang lain lagi. That's it. Betul? Ternyata hanya ini yang diperlukan oleh dunia itu. Papa. Nah setelah kita mengenal kebenaran ini. Maka itu kita lihat sekarang. Mengapa dari antara dua orang di dunia. Yang namanya papa dan mama. Mengapa papa yang paling dimusuhi oleh iblis untuk dirusak. Betul? Ini yang terjadi. Dan iblis tahu untuk merusak dunia ini enggak perlu repot-repot. Rusak satu yang namanya papa. Maka dunia akan rusak. Malaki 4 ayat 6. Malaki 4 ayat yang ke-6. Ayat terakhir perjanjian lama justru mengatakan ini. Malaki 4 ayat yang ke-6. Udah? Gampang carinya. Ayat terakhir. Perjanjian lama. Dan ia. Saudara baca nanti ayat yang ke-5 di rumah. Siapa ia di situ? Roh Elia yang akan muncul pada akhir zaman. Dan ia akan bagaimana? Mengembalikan hatinya siapa? Nah, bukan hatinya mama-mama. Hatinya papa-papa. Kepada siapa? Ayo, kepada siapa? Anak-anaknya. Supaya, atau dan, beda-beda. Supaya hati siapa? Anak-anak bagaimana? Berbalik kepada siapa? Papa-papanya. Nah, ini yang mengagetkan saya. Ultimatumnya ancaman Tuhan. Kalau tidak, sebagai terjemah bebas, saya ganti. Kalau gereja tidak berhasil membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, aku tetap akan datang. Ini terjemah bebas. Tapi bukan untuk memberkati. Tapi untuk apa? Untuk memukul bumi sehingga musnah. Selesai perjanjian lama. Aneh. Gereja, kita tidak akan membuat Tuhan marah kalau kita tidak khotbah. Percayalah itu. Kita nggak akan buat Tuhan marah kalau kita nggak main musik. Dan banyak lagi. Tapi Tuhan marah kalau gereja gagal mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Mengapa begitu penting role dari seorang ayah? Kenapa? Mari kita buka Ratapan pasal 5 dulu. Lamentation. Ya. Inilah kitab yang namanya paling jelek. Meratap. Ya. Tapi di dalamnya ada rahasia yang luar biasa. Saudara, tahun 78 saya dapat rahasia ini. 84, 6 tahun kemudian saya dilengkapi dengan rahasia Malaki 4 itu. Dan sejak 84 sampai hari ini Tuhan membawa saya. Nah, setelah kami menikah dan membawa kami satu keluarga kepada pelayanan ini. Ratapan pasal 5. Lamentation 5 ayat yang ketiga. Coba kita lihat itu baik-baik. Ratapan pasal yang kelima ayat yang ketiga lebih dulu. Kami menjadi fatherless, anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Nah, rahasia ini muncul ketika kata
ibu kami seperti janda. Itu membingungkan. Kenapa janda disebut seperti? Nah memang kitab ini jarang dikhotbahkan. Karena orang nggak begitu suka. Tapi hari ini kita akan lihat ada 2 pasal yang hebat di dalam. Nah saya bingung mengapa janda kok dibilang seperti janda. Seperti jadi seperti pura-pura janda saja. Dan berjalannya waktu saya makin mengerti rahasia ini. Dan ternyata betul. Di zaman kita ini digenapi. Dibilang janda memang janda. Dia punya anak tapi nggak punya suami kan namanya janda. Tapi kalau diteliti lagi, dia nggak pernah kawin kok. Nah itu kan seperti janda namanya. Betul? Banyak nggak di sekitar kita? Tahun 80-an akhir. Setelah tahun 80-an awal, dunia punya istilah single parents. Kurang dari 8 tahun setelah istilah single parents itu muncul, langsung sampai hari ini dunia punya satu kata, single mother. Ternyata ibu kami seperti janda, itulah semua single mother di dunia ini. Kami gak punya bapak. Bahkan dalam pelayanan kami, saudara, saya menemukan cukup banyak. Maka itu kalau gereja nggak terbuka dalam hal ini, kita nggak akan tahu betapa jahatnya dunia. Maaf, saya katakan ini, pasti saudara pernah tahu. Entah di sini atau di Indonesia sama keadaan, seluruh dunia sama. Satu ibu punya 2 anak, punya 3 anak atau lebih, saya tidak tahu. Tapi bapaknya anak itu beda-beda semua. Mana tahu ada zaman sekarang ini. Kenapa bapaknya bisa beda-beda? Jawabannya karena free sex. Ganti-ganti terus dia. Mengerikan. Dan anak-anak itu sakit hati betul. Ayat 7. Saudara lihat. Siapa yang disebut kalimat pertama di ayat 7? Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ngeri sekali. Mereka lari karena free sex. Gak mau bertanggung jawab. Tapi anak-anaknya harus lahir. Saudara, ayo kita mulai lihat ini. Maka itu anak-anak muda jaga dirimu. Katakan amin. Jangan ada seorang pun di antara kalian anak-anak muda kan melahirkan generasi yang rusak ini. Gara-gara free sex itu tadi. Dan secara fakta jumlah ini makin hari makin banyak. Pacaran-pacaran. Terjadi hubungan, hamil ditinggal. Dan mengerikan sekali keadaan ini. Pasal 4. Masih ratapan. Mulai ayat 3. Oh Roh Kudus, Engkau tolong kami. Saudara, inilah hati Bapa di surga pada akhir zaman ini. Untuk generasi yang disebut the fatherless generation. Jumlahnya makin besar sekarang ini. Saudara, saya belajar ini dalam biologi. Singa, harimau, buaya, itu memang binatang buas. Betul? Tapi mereka bukan binatang sadis dan kejam. Serigala itu sadis dan kejam. Apa bedanya? Siapa masih ingat? Hanya untuk mengingatkan saudara. Kalau saudara lihat harimau, lihat singa, lihat buaya, kalau mereka tangkap mangsa, bagian mana dari mangsanya yang diterkam duluan? Leher. Langsung mati. Tapi kalau serigala tidak. Serigala ini kalau mau makan mangsanya, dia siksa dulu. Dia bawa lari ke sana, bawa lari ke sana. Lalu dibanting-banting. Nggak langsung mati. 2.700 tahun. Nggak main-main. 2.700 tahun sebelum sekarang ini. Karena Yeremia yang menulis kitab ratapan ini